بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar saya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Nomor WA atau SMS silakan ke 081 2210 23 ya. Atau ke nomor pribadi saya bisa ke 0812 2116740 ya. Ada yang konsultasi ya, kita sama-sama sharing di forum ini insyaallah. Yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh, man salat subha fi jamaatin. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka annama salat lail kullah, seperti sholat semalam suntuk ya. Mudah-mudahan yang baru saja selesai sholat subuh, kita istiqomah terus dalam berjamaah sholat. Man sholat subha fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, maka hidupnya dijamin oleh Allah. Nah, untuk ini siapapun yang baru bangun, segera sholat subuh. Karena sholat subuh itu sholat yang terbaik di antara sholat yang 5 waktu ya. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung ke beberapa pertanyaan ya. Ini terima kasih nih pada teman-teman, sahabat semua yang selalu monitor acara ini walaupun tidak aktif, teman-teman SMP, teman-teman SPG atau kuliah ya, yang selalu menemani kami, alhamdulillah ya. Yang di perjalanan hati-hati, karena sekarang ini kosong terlalu kenceng bisa jadi masalah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang nanyakan kurban ya, ini sering ditanyakan tapi baik untuk menguatkan saja. Bolehkah kurban untuk orang lain? Boleh ya, untuk diri sendiri boleh. Minimal 1 domba 1 keluarga ya, minimal. Boleh maknanya seluruh keluarga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kemudian Allahumma sholli ala keluarga besar, sebutkan Abdullah atau Fulan boleh. Atau 1 domba 1 keluarga maknanya giliran, silahkan. Kalau tidak bisa berkurban, gimana ya solusinya? Berkurbanlah dengan yang lain. Kurban tenaga, kurban pikiran, ikut terlibat dalam kepanitiaan, itu bagian dari amal saleh. Nah, gitu ya. Malam bisawat. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya teman pinjam uang, janji 1 bulan, sekarang sudah 1 tahun, sampai sekarang belum selesai. Mohon pencerahan bagi yang suka menangguhkan utang piutang ya. Iya, Nabi SAW pernah mengatakan ya, ada keberkahan di luar sholat. Ada orang yang dicintai Allah di luar sholat. Ada orang yang dicintai Allah di luar zakat. Ada orang yang dicintai Allah di luar haji. Ada orang yang dicintai Allah di luar umrah. Barakallah ala syahlil bai'. Barakah Allah itu kepada orang-orang yang mempermudah baik apa? Jual beli. Nah, kalau kita ingin berkah, mudahkanlah jual beli itu. Jadi mudah tuh. Cari tempat yang mudah. Sekarang kita mempermudah apa? Kurban. Panitia jangan tanggung sekarang, diantar ke tiap rumah. Itu mengundang barokah. Nah, barakallah ala syahlil taro. Taro itu artinya membeli, mempermudah membeli. Jadi menjual mudah, membeli juga mudah. Itu barokah. Ada juga barakallah ala syahlil qada. Barokah Allah itu akan datang kepada orang yang mempermudah qada, apa pembayaran. Bayarnya gampang, belinya gampang, jualnya gampang, barokah itu. Jangan sampai barang sudah dipakai, sudah bahkan mau habis, belum dibayar juga. Itu padahal mampu. Nah, ini yang bahaya. Padahal dia mampu.
Jadi qada itu mempermudah pembayaran. Apapun yang namanya pembayaran harus segera. Kelihatannya kalau bawa uang besar khawatir ada masalah di jalan, takut hilang, takut jatuh. Sekarang qada permudah melalui bank. Melalui apa? Melalui transfer. Kan bukan zamannya dari Garut ke Bandung bawa uang 1 karung ya. Walaupun tidak ada yang nyuri tetap aja kita was-was. Tidur nggak nyenyak, khawatir hilang. Sekarang apa? Mempermudah supaya Pak barokah. Gitu. Barakallah ala syahlil iqtada. Nah, iqtada itu apa? Penagihan. Kalau ditagih itu mudah. Gitu. Ini sudah pinjem mempersulit, malah mempermudah pinjem, mempersulit bayar, itu nggak berkah itu ya. Bahkan ada keterangan katanya siapa yang membebaskan utang orang lain itu sama dengan haji. Si A datang, saya punya uang 100.000, nggak punya uang, kita bayarkan 100.000 sama dengan haji, wani pisan kan. Nah, kita mampu setengahnya 50.000 sama dengan umroh. Kita mampu hanya 25.000 sama dengan tawaf. Kita hanya mampu 12.500 sama dengan menatap Ka'bah. Nilainya itu luar biasa. Makanya kalau ingin berkah, Allah sudah janji 1 minggu, 1 bulan, aduh itu Masya Allah. Orang itu tidak akan berkah. Kalau berkah dicabut itu kerugian besar untuk kita sebagai orang yang butuh berkah dari Allah. Jadi ada keberkahan di luar salat, di luar haji, di luar umroh, di luar membaca Al-Quran, di luar zikir dan doa. Salah satunya mempermudah penjualan, mempermudah pembelian, mempermudah membayar, dan mempermudah nagih. Nah, itu apalagi yang mampu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282 itu paling panjang ayatnya. Tentang apa? Tentang administrasi utang piutang. Nah, ada keterangan yang lain katanya, sekalipun orang itu banyak amal soleh yang mati syahid, itu bisa terhalang ke surganya. Kenapa? Karena terhalang dengan utangnya. Begitu ya. Wallahualam bisawab ya. 08122001023 bisa dipergunakan, silakan ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya punya suami Ustadz, agak susah kalau ke masjid, para rumah berdampingan dengan masjid. Mungkin hanya 5 langkah ya. Nah, ini mohon solusinya ya. Kumaha saya nak Pak Ustadz ya. Ya gini sajalah. Jadi sebetulnya bukan jauh dekatnya masjid itu. Ini apa? Panggilan iman. Makanya kata Nabi, apabila seorang berangkat ke masjid, maknanya apa? Bisa pengajian, bisa zikir, bisa musyawarah, bisa apa? Sholat berjamaah. Dia pergi ke masjid. Fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia itu orang beriman. Jadi kalau orang dekat masjid tapi hese, ya itu bukan masalah dekat tidaknya, iman. Makanya zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Rumahnya cukup jauh. Cukup jauh rumahnya. Setiap hari dia pergi ke masjid, bahkan sering sholatnya nyambung. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Dia hanya pulang waktu-waktu tertentu, segera datang lagi. Biasanya habis zuhur dia pulang, berangkat lagi ke masjid. Begitu selanjutnya. Tapi lebih banyak nyambung sholatnya. Semua orang tahu itu tempat duduknya Sya'ban di situ. Satu saat Sya'ban tidak ada. Nabi SAW nanya, kemana Sya'ban? Tidak ada yang jawab. Hanya Nabi nanya lagi, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Hanya saya ya Rasulullah. Kita ke rumahnya ya. Hanya selesai salat subuh, beliau pergi ke rumah Sya'ban. Ternyata perjalanannya cukup jauh ya, 3 jam kurang lebih. Semua orang baru tahu, oh ternyata pantas Sya'ban sering sholatnya nyambung. Karena rumahnya cukup jauh. Datang ke sana, ternyata istri dan anaknya sedang nangis. Rupanya Sya'ban baru saja wafat. Jadi yang membatasi ke masjid itu hanya kematian. Selama masih hidup, pergilah ke masjid. Pergilah, minimal ke musola. Maksimalnya ke masjid. Nah, kata istrinya, suamiku yang kami cintai dan mencintai kami telah dipanggil Allah. Saya tidak khawatir dengan suami saya. Berjamaahnya rajin.
Salah satu fadilah berjamaah adalah yarfa'ullah azabal qabr, diangkat siksa kubur. Nah, kalau sudah diangkat siksa kubur, ya pasti orang yang sering berjamaah sholat meninggal dunia tidak ada sisa kubur. Tapi saya kaget, ada yang kaget wafatnya istri saya itu, suami saya. Sebelum wafat dia sakaratul maut, kemudian menjerit beberapa kali. Salah satunya, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Kenapa rumahku tidak lebih jauh? Terus gitu, teruskan orang para sahabat, ya Rasulullah, ada apa nih dengan sahabat? Kata Nabi, kullu khutwatin tamsyiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. As-sadaqah miftahul jannah, dan sedekah itu kuncinya surga. Waktu sakaratul maut, Sya'ban itu diperlihatkan surga sudah terbuka semuanya. Makanya kenapa Sya'ban menjerit, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Karena beliau menyaksikan betapa penting berjalan ke masjid itu. Kenapa? Membuka pintu-pintu surga. Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu sampaikan dengan baik sama suami tercinta dan dicintai oleh ibu dengan cara yang baik. Kaulan sakila, kaulan karima, kaulan baligho. Gunakan kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang tidak menyinggung. Kenapa? Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Islam itu santun ketika mencegah, santun ketika mengajak. Insya Allah dengan cara seperti itu, ikan tidak mati, airnya tidak keruh. Airnya tidak keruh, ikannya tidak mati. Atau airnya tidak keruh, tapi ikan dapat. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau bicara doa, silahkan banyak baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu surah Al-Furqan ayat ke-74 ya. Banyak dibaca tiap pada sholat, doa itu bagus ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, abdi sering ngiring tahlilan, cuma sering juga bentrok dengan yang tidak tahlilan. Ini gimana solusinya? Ya, Nabi SAW itu waktu ditinggal Siti Khadijah kan beliau luar biasa. Ada pelajaran di situ. Engkau yang mematikan manusia, engkau yang mewafatkan manusia, engkau yang menghidupkan manusia. Istriku yang aku cintai dan mencintaiku telah engkau wafatkan. Hiburlah aku. Namanya takziah ya. Yang namanya takziah itu penting gitu. Di kita namanya tahlilan. Apa yang dilakukan ketika takziah? Salah satunya mendoakan. Masa orang mendoakan dilarang? Ya kan, mendoakan bisa di rumah masing-masing bisa, tapi beda kalau berjamaah. Nah, itu ya. Silahkan aja datang. Kan ada hadisnya itu, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyak kalian bacakan di rumah-rumah kalian. Fa innal baita ladzi la yukra fihi al-Qur'anu, sesungguhnya rumah yang tidak dengan Al-Qur'an di dalamnya, yaqil khairu, sedikit kebaikannya. Wa yaksyuru syarruhu, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahli, penghuni akan ditimpa berbagai kesusahan. Salah satu yang dilakukan adalah baca Quran ketika takziah itu. Masa baca Quran dilarang? Gitu ya. Zikir, afdhul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Ketika apa? Takziah. Surat apa, ayat berapa? Silahkan, sesuai dengan kebiasaan. Surat Ar-Rahman, surat Fatihah, silahkan. Bahkan bagus kalau khatam Quran. Nah, yang kedua berdoa. Nah, kenapa setelah khatam Quran kita berdoa? Salah satu doa yang diijabah itu baca Quran. Imam Syafi'i, beliau itu kalau sakit selalu minta doa kepada siapa? Sayyidah Nafisah, buyutnya Rasulullah SAW. Karena Sayyidah Nafisah ini salah satu kebiasaannya sering mengkhatamkan Quran. Konon kabarnya sempat khatam 4.000 kali. Nah, setelah itu minta doa. Nah, ketika takziah baca Quran, khatam Quran, dan mendoakan. Siapa yang didoakan? 3 minimal. 1 yang meninggal, kedua keluarga yang meninggal, yang ketiga kita yang mendoakan. Nah, itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat ya kepada yang tidak biasa tahlilan gitu kan. Kalau saya termasuk menganjurkan. Nah, berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ustaz, di rumah saya ada anak yatim. Alhamdulillah disekolahkan, sekarang sudah semester 5. Kalau dia melanggar, suka ya saya tegur, bahkan pernah saya marah. Karena dibawa kendaraan, pulang sekolah lama, ternyata main dulu dengan temannya. Saya khawatir karena kata Rasul, jangan menyakiti anak yatim. Ya menyakiti bimakna mendidik, ya. Menyakiti bimakna membimbing, bentak bimakna memperbaiki dirinya. Itu termasuk amal soleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ada rumah yang aku cintai. Rumah apa ya Rasulullah? Baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang di dalamnya anak yatim. Ada anak yatim. Siapa? Mukramun, yang dimuliakan. Nah, makna dimuliakan itu bisa disekolahkan supaya taraf hidupnya, ilmunya bertambah. Makna dimuliakan adalah dididik bekerja. Dia nyuci, dia ngepel, dia bantu orang lain, dia bantu kita. Silakan, itu dalam mendidik, namanya memuliakan. Jangan sampai dia leha-leha. Nanti setelah keluar dari rumah kita dia biasa kerja, gitu kan. Nah, memuliakan juga bisa bermakna apa? Membimbing menjadi orang yang saleh. Nah, gitu ya. Jadi yatimun mukramun, anak yatim yang dimuliakan. Nah, ada rumah yang dicintai oleh Nabi. Rumah apa ya Rasulullah? Baitun fihi yatimun mukramun, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Begitu ya. Nah, yang salah itu dimanfaatkan, gitu kan. Ya, berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Punten, saya baru saja mengambil uang untuk haji yang tidak jadi. Saya ambil sebagian dulu, nanti pas pelunasan dilunasi lagi. Itu tidak apa-apa Pak Ustadz. Ya sebetulnya gini ya, kalau sudah niat haji ya, udah niat haji udah jangan diganggu, bagusnya begitu. Karena haji itu kalau diganggu biasanya ada saja selalu masalah kan. Ada saja selalu masalah. Ada seorang yang menangguhkan haji karena bisnis ya. Jadi ongkos haji yang digunakan untuk bisnis. Apa yang terjadi? Nah, sampai sekarang tidak bisa berangkat. Apalagi sekarang dari kondisi seperti ini. Makanya niat aja. Jangan sampai diganggu kalau bisa. Ya. Kecuali kalau benar-benar sangat darurat. Yang menyangkut nyawa itu lain lagi. Ya. Gitu ya. Saya udah berusaha untuk mencari rezeki, tapi susah Pak Ustadz, gimana ya? Adakah informasi dari Al-Quran tentang rezeki? Ya rezeki sangat luas ya. Rezeki bisa bermakna harta, bisa bermakna pasangan yang saleh dan salihah, bisa bermakna anak yang saleh dan salihah, termasuk al-afiyah, sehat, itu rezeki. Uangnya banyak, rumahnya mewah, gering seumur-umur kan ribu. Ya. Kalau informasi dari Al-Quran banyak pintu rezeki itu. Salah satunya nih, kalau lihat surat 53 ayat 9, satu rezeki itu dapat dari usaha maksimal. Ya. Allaisa lil insan illa masa. Tidaklah rezeki yang diperoleh oleh seorang manusia illa masa'a, kecuali yang diusahakannya. Nah, itu usaha, penting usaha itu. Hasil tidak hasil penting usaha. Kalau lihat burung kan, coba pergi dari rumahnya, dari sarangnya, pulang walaupun musim kemarau, hujan tetap aja dapat makan. Itu burung. Bahkan yang pergi masih mending. Ini yang di dalam di tempat diam di tempat. Kayak laba-laba bikin sarang. Usahanya bikin sarang terus saja. Apa yang terjadi? Dapat makan dari sarang itu. Apa maknanya? Ada yang berdagang keluar. Ada yang di rumah buka warung, ada aja rezeki itu. Ya. Nah makanya dalam Al-Quran disebut dengan ibroh. Apa ibroh itu? Pelajaran dari binatang. Nah dan manusia apalagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada potensi rezeki di situ. Coba lihat, ada yang rezeki dengan suaranya, para penyanyi dan sebagainya. Ada yang rezeki melalui keterampilan tangan.
olahraga macam-macam dari tangan, bisa basket, bisa badminton, bisa tenis. Saya punya kawan sering tenis meja. Sekarang tidak ada waktu yang tersisa dari mulai Senin sampai hari Ahad. Apa kerjanya? Kursus, ngelatih. Jam segini di sini, jam segini di sini, terus saja. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bisa hidup dari sini. Itu dari apa? Tangan. Belum lagi dari apa? Dari kaki. Coba. Banyak dari kaki orang bisa hidup. Belum lagi dari ilmu pengetahuan. Saya punya kawan mendalami bahasa Inggris. Terus saja. Ujungnya apa? Dari Senin sampai Ahad tidak ada waktu yang tersisa apa? Les bahasa Inggris di mana-mana. Hidupnya alhamdulillah. Jadi potensi dalam diri kita itu mesti kita maksimalkan. Untuk apa? Tiap orang dianjurkan ayuslihal ma'isyah. Nah, makanya itu wa an laisa lil insan illa masya'a. Tidak ada rezeki yang diperoleh oleh manusia itu kecuali dengan usahanya. Gitu ya. Nah, makanya malas itu bukan ajaran agama. Tidak ada waktu yang tersisa. Jangan menunggu waktu, tapi harus produktif. Apapun bisa mendatangkan uang. Gitu, ya. Ya ada juga rezeki dengan apa? Keahlian. Makanya keahlian kita harus maksimal di situ. Jadi potensi diri kita, keahlian kita. Walaupun keahlian itu tidak identik dengan ijazah yang kita miliki. Karena kemarin saya ada tamu. Kenapa dihantui perasaan dosa? Karena antara pekerjaan dengan ilmu tidak sesuai. Akhirnya dihantui perasaan dosa, khawatir ilmu yang didapat dari kampus itu mengkhianati. Sebenarnya nggak bisa. Cari ilmu itu kewajiban. Kalau kerja keahlian. Nah, karena kewajiban cari ilmu bisa saja orang itu cari ilmu sana sini. Dia kuasai ilmu ini, ilmu. Tapi kerjanya tidak sesuai dengan latar belakang ijazahnya, nggak ada masalah. Karena cari ilmu adalah kewajiban. Kalau kerja adalah keahlian. Kadang-kadang berawal tidak sengaja keahlian itu muncul. Kul ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Kalau tidak ahli jangan dipaksakan. Karena rumusnya itu kan. Apabila satu masalah, satu pekerjaan tidak sesuai dengan keahliannya, fangtadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Begitu ya. Silakan dicoba keahliannya di bidang apa. Allah ciptakan kekurangan seseorang, tapi jangan lupa Allah juga ciptakan kelebihan seseorang. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, maka Allah akan mengubah nasibnya lebih baik. Yang ngajar, nyakeun ngajarna. Yang tani, nyakeun tanina. Yang belajar musik, nyakeun belajar musikna. Setiap orang yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan pasti akan berubah nasib lebih baik. Jangan salah dipaju tapi tejunun kata orang Sunda. Ini diikuti ujungnya apa? Tidak jelas apa identitasnya. Menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Begitu kata pepatah ya. Itu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau nanya panti asuhan yang Ustadz bikin. Alhamdulillah kemarin baru beres ya, baru pembukaan. Jadi hari Ahad pembukaan, insya Allah sudah ada 4 dengan 7, udah ada 11 orang ya. Rencana kita 20 orang. Makin sedikit makin baik, makin kageroh kata orang Sunda. Ya. Alhamdulillah semuanya yang telah bantu teman-teman yang luar biasa. Dan bagi yang ingin berdonasi silakan ke 056 26 20 658 BNI Syariah itu ya, atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Itu semuanya kita siapkan untuk berikan kesempatan beramal soleh. Karena apa yang kita bawa, anak enggak, istri enggak, rumah tidak, mobil mewah tidak, yang di bawah hanya kebaikan kita. Pas meninggal dunia itu hanya kebaikan kita. Makanya banyaklah berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Karena kita tidak jelas kontrak umur kita sampai berapa. Banyak yang seusia kita meninggal, bahkan di bawah kita meninggal. Kita nunggu giliran. Kalau ada kebaikannya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Gitu ya Kang, doanya saja ya dari semuanya. Ya. Iya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz nanti jadi di Cimaung. Insya Allah saya ngaji di Cimaung di Kang Cudiman ya. Insya Allah saya ke sana. Kalau bisa tepat mulainya.
Nah, saya juga ada keterbatasan waktu ya. Ini udah mulai banyak teman-teman ngajak makan. Saya batasi waktu karena memang kondisi saat ini, masya Allah ya. Harus kalau udah usia segini harus dijaga karena makan minum tidak cukup halal. Tapi halalan thayyiban, halal dan tidak berisiko gitu kan. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji Teslami Tepenak, alhamdulillah ngadang musuhan tenak ya, alhamdulillah ya. Saya selalu berusaha untuk cari informasi tentang teman dan sahabat saya. Ini teman-teman SPG 2 ya yang selalu ikut ya, Teh Yuyun. Alhamdulillah nuju monitor bari pak-pik-prak cenah ya. Alhamdulillah ya. Saya nggak mau nyebut nama saya, tapi mudah-mudahan Pak Ustadz tahu nomor saya. Saya punya anak tiri karena nikah dengan duda, beranak satu. Saya dengan anak tiri ini sangat dekat, tapi malah dengan anak sendiri jadi konflik, ada cemburu sosial. Solusinya gimana? Ya begini ya, kalau di rumah itu memang akrimu auladakum gitu kan. Muliakan anak-anak kalian. Yang namanya anak-anak itu harus dimuliakan semua. Siapapun yang di rumah anak kita. Makan harus sama. Pakaian harus sama, sekalipun itu bukan anak darah daging kita, sebut anak tiri. Nabi SAW ketika wafat, yang kenceng nangis siapa? Anak-anak tiri beliau ya. Kayak Ummu Salamah itu dinikah dengan usia lebih tua dari Nabi, bukan hanya itu, anaknya banyak. Dan ketika anak pertama dari Ummu Salamah dahnya pada Nabi, ya Rasulullah, ibuku sudah tua. Apa engkau mau nikah dengan ibuku? Bukan hanya sudah tua, apa anaknya banyak. Kata Nabi, Allah telah memberikan bekal kesabaran kepadaku. Dan ada ungkapan, ruba akhilaka lam talidu umuka. Betapa banyak anakmu, betapa banyak saudaramu, banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu. Siapa? Anak yatim, anak tiri. Jadi kalau cemburu sosial sudah ada nih, hati-hati. Kita bagi kasih sayang yang sama. Karena jangan sampai gara-gara perlakuan yang beda jadi konflik, karena itu pasti. Begitupun kepada anak sendiri ya. Tidak boleh orang tua menganak emaskan salah satu anak, kecuali karena prestasi. Itu pun harus dikomunikasikan. Paman nih, anak kita 5. Kita kumpulin, nih. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, ayah kasih hadiah ini. Itu dikasih tahu kepada semuanya. Jadi motivasi anak-anak mau hafal Al-Quran. Itu insya Allah tidak akan timbul cemburu sosial, tapi memotivasi. Siapa yang hafalannya banyak, doa-doanya kasih sepeda umpama. Itu prestasi lain lagi. Itu semacam penghargaan karena prestasi anak. Ini prestasi tidak ada, di anak emaskan, pasti menimbulkan cemburu sosial. Ujungnya, kalau sudah cemburu sosial, kesananya hasad. Nah, kalau sudah hasad, ujungnya apa? Boleh jadi terjadi pembunuhan. Bagaimana kisah Nabi Yusuf? Sampai dibunuh oleh siapa? Kakaknya sendiri. Kenapa hasad? Bagaimana Qabil dan Habil? Itu karena hasad. Dan hasad itu ternyata, na'udzubillah, salah satu pintu hasad adalah ada kesenjangan kasih sayang dari orang tua. Gitu ya Kang ya. Berusahalah untuk menyayangi semua, termasuk anak sambung dari istri kita atau suami kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Ini Mbak Yuli juga monitor ya, alhamdulillah. Atau nuhun ya ke wargi-wargi ya. Yang di ujung sana Kabupaten Bandung Barat juga sedang monitor, alhamdulillah ya. Dari teman-teman IAIN juga ikut monitor nih, akang-akang nuhun pisan ya, luar biasa ya. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM dalam acara Embun Pagi. Layanan SMS 0812200123 bisa digunakan. Saya ulang, 0812200123 bisa digunakan. Atau ke nomor pribadi saya ke 0812211670. Kita simak syair berikut ini sambil istirahat sejenak ya. In the name of God, the most gracious, the most merciful. A similar favor have you... Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya punya rumah baru. Saya ingin rumah itu barokah sebagaimana doa dalam Al-Quran. Berikan kepadaku tempat tinggal yang berkah ya.
Saya mau tanya, apakah pintu keberkahan di rumah itu mohon kiat-kiatnya? Ya sebetulnya begini, dalam ajaran Islam khusus ya, keberkahan rumah itu konstruksi penting. Karena kita butuh amna kan, butuh nyaman. Jadi besinya ukuran berapa gitu kan. Kedalaman pondasi itu mungkin tenaga ahli di situ. Itu penting konstruksi, jadi nyaman. Nah, bukan hanya arsitektur juga penting ya, keindahan. Sehingga kita pulang ke rumah itu benar-benar nyaman. Karena kalau orang sudah nggak betah di rumah, pasti ada tempat yang nyaman di luar, nih bahaya nih. Gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah kasih sayang, itu penting. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babariki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu penting ya. Jadi rumah sederhana kasih sayang udah berkah. Rumah mewah, kendaraan banyak tapi nggak ada kasih sayang, hilang keberkahan. Nah, makanya pintu-pintu kasih sayang itu harus ditempuh. Bisa kasih sayang melalui makan bersama, silakan. Tuang sareng kata orang Sunda. Ngariung. Nah, zaman kapunggur mau dikasih liwapan kan. Itu bagian dari amal saleh. Nah, bisa kasih sayang melalui apa? Piknik bersama, silakan. Kasih sayang melalui saling bantu, silakan. Kakak bantu adik, adik bantu kakak. Itu apa? Pintu kasih sayang. Gitu ya. Nah, jangan lupa keempat berikutnya apa? Nawiru buyutakum bil Quran. Kedengaran suara Al-Quran di rumahnya dan dikerjakan salat. Silahkan bagi tugas. Saya di rumah sibuk, istri baca Quran. Nanti ada yang baca Quran. Kedengaran suara Al-Quran itu pintu keberkahan. Jangan sampai sepi dengan bacaan Quran. Makanya kan jangan sampai rumah tuh kayak kuburan katanya. Sepi, nggak kedengaran baca Quran. Kali-kali ada zikir bersama, kali-kali ada pengajian. Itu. Ada juga kiat berikutnya, bukan hanya baca Quran. Kalau ingin berkah rumah itu, carilah rezeki yang halal untuk bangun rumah itu. Karena tidak mungkin rumah yang mewah kalau dibangun dengan rezeki yang tidak halal, ada keberkahan tidak mungkin. Jadi berkah itu birkah, air yang mengalir. Birkah, berkah artinya mengalir kasih sayang Allah. Dan Allah mencintai apa? Makanan yang halal. Biar lama bangunnya penting halal. Saya bangun rumah pertama itu 2 tahun. Ada istilah sunang ngarinyuh ya, tempelkan, dapat tempelkan, biar aja. Kita nggak ngurikan orang lain kok. Ada rezeki dapat, akhirnya bikin lagi 3 tahun itu. 3 tahun terus saja. Coba orang tua dulu lebih, wah itu Masya Allah. Untuk bangun rumah tuh sampai genteng dulu, biasanya kayu dulu, gergaji, simpen lama, apalagi untuk kaso-kasonya, kayunya, apalagi gentengnya, lama sekali itu orang tua dulu itu. Makanya benar-benar berkah itu. Kenapa? Hasil keringat sendiri. Abdul kasab amrul juli biadihi. Sebaik-baik hasil orang dengan keringat sendiri, begitu ya. Berikutnya, ada juga rumah yang berkah itu kiatnya apa? Yang kerjanya juga harus orang yang baik, gitu ya. Jadi yang baik gitu, yang baik, yang jujur. Nah, karena jangan sampai bikin kesel, saling membutuhkan. Karena yang punya rumah itu bukan karena uang banyak, bukan. Kita saling membantu. Nah, gitu ya. Salah satunya itu. Jangan lupa peletakan batu pertamanya juga baca doa minimal Rabbi anzilni mujalam mubarokan wa anta khairul munzilin minimal ya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-29 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyimak yang tadi Ustaz mengenai keahlian, adakah dalam Al-Quran keahlian itu ayatnya yang tadi ya, surat Al-Isra, kul kullu ya'malu ala syakilati, kalau nggak salah ayat ke-84 itu. Katakanlah setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu.
Itu hadis Nabi. Setiap manusia dimudahkan dengan bakat masing-masing. Dimudahkan bikin rumah, dimudahkan bikin gedung, dimudahkan cari rezeki. Kenapa? Karena keahlian di situ. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap manusia akan dimudahkan karena bakat masing-masing. Begitu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang hadis mengenai yang tidak bayar utang, katanya bisa terbelenggu dengan utangnya. Betul, hadis Nabi mengatakan begitu. Sahibud dain maglulun fi qabrihi illa qada'u dainihi. Itu hadis Nabi. Orang yang punya utang itu terbelenggu, terikat dalam kuburnya illa qada'u dainihi, kecuali ada yang membayarkan utangnya. Makanya sebelum disolatkan suka diumumkan kan, bagi bapak ibu yang ada janji dengan almarhum atau almarhum janji kepada bapak dan ibu mengenai utang piutang, hubungi keluarga kami. Itu berarti sudah ada yang bayar. Itu yang disebut dengan maglulun fi qabrihi, akan terbelenggu dalam kuburnya illa qada'u dainihi, kecuali ada yang bayarkan utangnya. Apa, dibarengkos kata orang Sunda. Terbelenggu, dibarengkos. Kenapa? Karena ada utang. Bahkan ada keterangan yang lain yang mendoakan tidak akan nyampe kepada Tuhannya, antara langit dan bumi bergelantungan doa itu, karena orang yang didoakan belum ada yang bayarkan utangnya. Ustadz, solusi bagi yang sedang datang bulan gimana? Karena kami sering berjamaah sholat duha, lagi betah-betah ibadah, ternyata datang tamu tadi undang. Oh bagus ya. Ya, kalau tadi undang kita bisa istirahat kan ya. Tapi jangan hilang semuanya. Nah, terus gimana? Apa yang dilakukan? Kebaikan itu sangat banyak ya. Kebaikan itu sangat banyak. Ada hadis ini, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Pokoknya ibu nih rutin nih sholat Isya ya, Isya berjamaah ke masjid. Ibu sedang halangan, ingatkan suami, ingatkan anak, Pak sholat Isya. Sholat Isya, teh sholat Isya. Sama dengan ibu mengerjakan sholat Isya. Kenapa hadisnya itu? Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Gitu ya. Nah, karena itu apabila kita berhalangan, ajaklah orang kepada kebaikan. Karena mengajak kepada kebaikan sama dengan mengerjakan kebaikan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dari Cibenying, Pak Ustadz. Baru dengar lagi suara Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya, saya harus istirahat kemarin karena sakit ya. Sekarang kita coba lagi karena udara cukup dingin ya dari rumah ke sini itu ya. Alhamdulillah sekarang udah 3 Sabtu ini. Saya berusaha untuk baik sama orang, tapi kekeh we jelema ngotot. Tung-tung nate jadi kehel. Ya, sikap kita apa yang mesti dilakukan? Gini ya, ada saatnya kita diam. Saya ulang ya, ada saatnya kita diam. Karena kalau bereaksi, tambah nyala nih api marah ini. Kayaknya diam jadi solusi, udah diam saja. Makna diam tidak terlibat aktivitas. Karena kalau kita aktivitas nggak sakit, tambah nyala marah dia. Nah, makanya ada yang nanya sama saya, kan silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Tapi saya tidak enak dengan komunitas itu. Bikin banyak sindir, malah dievaluasi banyak jeleknya. Jadi gini, silaturahmi itu tidak semua harus kita datangi, tidak. Isolu ma'am karena anil khair. Silaturahmi itu menyambungkan sesuatu yang berujung dengan kebaikan. Makanya benar-benar acara tuh kita harus tahu nih apa acaranya nih. Acaranya apa aja nih. Kalau banyak hura-huranya kita mundur teratur. Makanya kita harus terlibat dalam acara. Isolu ma'am karena anil khair, menyambungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Kalau ujungnya kebaikan, nah itu baru mendatangkan rezeki dan memanjangkan usia. Nah, wadab dan menolak sesuatu yang berujung kejelekan.
wadab umam karena anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Nah, jadi kita tidak datang karena ujungnya kejelekan. Setelah kita evaluasi, itu justru silaturahmi. Tidak semua silaturahmi itu datang semua, padahal itu banyak kejelekannya, jangan. Bahkan makan pun kalau di tempat orang yang saleh katanya, itu nama berkah. Bagaimana Imam Syafi'i ketika bertamu ke Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau makannya agak banyak, tidak biasanya katanya. Dan kalau adzan subuh langsung sholat. Karena sering dilakukan sampai salah satu keluarganya nanya, mungkin bahasa saya, Bapak punten kok makannya beda dengan di tempat lain. Kata Imam Syafi'i, yang disiapkan makanan oleh keluargamu makanan yang halal. Karena makanan yang halal maka aku perbanyak sedikit. Karena makin banyak tubuh ini diisi dengan makanan yang halal, maka berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki dibuka oleh Allah. Ini undang anu teu leres mah caman cemen we tuang tanya teu naon daripada tubuh kita tidak berkah gitu kan. Nah, habis adzan subuh langsung sholat. Kenapa? Tidak wudu dulu. Karena semalaman aku kurang tidur mengevaluasi hafalan Al-Quran. Masya Allah. Kanu qalilan minal lail mayahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Jadi kalau ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam dia banyak istighfar. Itu surat Az-Zariyat ayat 17-18. Kalau ingin tahu orang saleh tidurnya sedikit. Itulah awal namanya sare-sare we, Masya Allah. Berang sare, peting sare, harapan TV sare. Eta keurnya seuh ngalenggut heula. Iraha beuntakna tuh. Kalau ingin tahu orang baik itu tidurnya sedikit. Kenapa digunakan tuh hal yang baik? Makanya kalau ngantuk tidur. Tapi jangan terlalu lama. Nah, ya cukup. Kalau siang mungkin 1 jam itu udah lama sebetulnya. Tidur terus. Kalau orang banyak tidur terus itu pasti sakit. Ya. Gitu ya. Kalau alam bisa. Itu ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, insya Allah saya khutbah Idul Adha di Masjid Al-Muslim yang insya Allah. Pak Jiris Daya insya Allah saya bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila orang sedang dimabuk cinta, apa sih ya? Ibadah tambah dekat, tapi anak saya lain Ustaz. Ini malah kayak goncang, khawatir kehilangan pacarnya. Apa yang mesti ditanamkan sama anak saya? Ya gini, harus yakin bahwa jodoh itu murni tangan Allah. Itu yakinkan dulu. Jodoh itu di tangan Allah. Kalau Allah yang menjodohkan, walaupun jauh, walaupun ada menghalangi, pasti akan ketemu. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, 25 tahun. Satu saat saya bertamu pada seseorang. Ada foto suami istri ya, foto beliau dengan suaminya, almarhum. Saya tanya, Bu Aji putranya berapa? Masya Allah Pak Holid katanya. Ibu itu ketemu dengan bapak usia tua. Ini dia bercerita tentang perjodohan dengan almarhum suami tercintanya. Sekitar tahun 75 saya berhubungan dengan dia. Sudah begitu mungkin takdirnya. Salah satu keluarga tidak setuju. Dia nggak cerita dari keluarga dia atau keluarga laki. Tapi di sisi lain dia tidak mau menyakiti orang tuanya. Akhirnya berpisah baik-baik. Suaminya pergi ke Sumatera. Kurang lebih 24 tahun lah kurang lebih. Di sana di Sumatera, di mana Sumatera Selatan, Sumatera Barat, terus Sumatera Utara. Suatu saat Pak Gubernur Jawa Barat ini zaman Pak Ang kalau nggak salah, menginginkan kepala dinas, salah satu kepala dinas itu harus orang Sunda. Karena beberapa kali dijabat oleh orang luar Sunda. Beliau ditarik dari Sumatera. Karena perubahan cuaca, dari panas ke dingin, beliau seminggu dikerja langsung sakit flu ya, flu berat. Dirawatlah ke Hasan Sadikin. Nah, saya itu kebetulan jadi perawat di sana. Beliau yang merawatnya. Ketemulah setelah 25 tahun. Maha suci Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa kalau Allah yang menjodohkan itu bagian dari ayat-ayat Allah. Akhirnya
ketemu yang merawat dia CLBK ya, cinta lalu belum kering gitu ya. Nah, gitu. Nah, apa yang terjadi, jodoh lah di saat saya usia 54 tahun saya jadi perawan tua, maaf, di saat suami saya usia pokoknya 4 tahun sebelum pensiun, nikah 3 tahun nikahnya, alhamdulillah ketemu. Inilah rahasia Allah. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sudah jodohnya, itu program Allah pada setiap hambanya, dan pasti wallahu khairul makirin. Program Allah itu yang terbaik. Gitu ya. Jadi tanamkan banget itu sama anak itu. Nah, yang kedua, karena masih masa ta'aruf, jangan berlebihan dalam bergaul. Karena kalau Allah menakdirkan jodohnya si C umumnya, itu kan masih gaib, si C itu ada di mana, orang mana, ketemu di mana. Maka tidak mustahil kita ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Makanya ketika ketemu dengan si A, dengan si B, jangan bergaul berlebihan. Nanti kasihan si C bekas orang lain. Itulah sebabnya penting bekal agama itu. Yang kedua, suruh pengajian, dalami tentang makna ta'aruf, dalami tentang agama. Karena banyak orang yang seolah-olah kalau sudah pacaran itu sudah hak milik, nggak bisa. Makanya saya juga sama. Kalau belum siap nikah, jangan macam-macam. Nah, kalau sudah mau nikah, nikahkan saja. Kan idza qasral abdu bin nikah ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan nikah, maka tunggulah bencana kesedihan. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi banyaklah mendekat kepada Allah, itu lebih penting. Karena saya khawatir bila punya pacar lupa kepada Allah, jadi setan yang dekat kepada kita. Kalau setan yang dekat kan bisa bahaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang Haji kamari abdi ngadangukeun khotbah ya. Saya dari Kodiklat, oh iya betul tuh, di Kodiklat ya, saya kemarin khotbah di Kodiklat di Jalan Sumbawa ya. Walaupun jumlahnya terbatas, protokol kesehatan juga dikedepankan ya. Alhamdulillah dapat ilmu tentang teladan Ibrahim ya. Mau nanya Pak Ustadz, nih saya lihat sekarang ini banyak yang mampu kurban tapi tidak berkurban. Apa yang terjadi dengan orang itu ke depannya ya? Ya gini ya, kalau orang itu mampu berkurban tapi tidak berkurban, kata Nabi kan jangan dekat-dekati tempat sholatku gitu, jangan dekat ke masjidku. Makanya ini penting yang saya sampaikan, yang mampu berkurban, berkurbanlah. Karena kurban itu kan bagian dari sedekah. Karena bagian dari sedekah, maka sedekah itu pasti kan menghalangi bencana, membuka pintu rezeki, bahkan menghalangi kehancuran rezeki. Gitu. Ingatkan itu teman-teman kita. Maka berkurban. Makanya kalau tidak bisa berkurban dengan materi, berkurbanlah dengan tenaga. Terlibat ikut panitia, nyacak, nganterkeun, itu pahala sangat besar gitu. Saya dapat WA dari teman saya SMP, katanya saya karena kami panitia kurban tidak boleh bagian kurban itu dijual. Ini gimana solusinya? Karena kebiasaan di kami sering menjual kulitnya, digunakan untuk transportasi sampainya daging kurban ke tempat tujuan. Nah, gini ya, dulu yang menerima hewan kurban itu, daging kurban itu sekitar Masjid Nabawi dan kota Madinah seluas Masjid Nabawi sekarang. Dengan sendirinya terkontrol semuanya. Di kurbannya sekitar itu kan. Sekarang kan kurban jauh-jauh. Kita pernah kurban ngantar ke Majalengka, sampai ke Cianjur, sampai ke ya paling dekat ke Cicalengka. Sedangkan dari rumah ke Cicalengka kan butuh transportasi. Maka mazhab Imam Hanafi membolehkan bagian dari hewan kurban dijual. Gitu ya. Nah, itu mazhab Imam Hanafi boleh digunakan untuk apa?
untuk transportasi, biaya bensinnya, mau mobil dan lain-lain. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Baru terasa sekarang ya. Kan ada yang membid'ahkan, nggak boleh Idul Fitri di masjid, itu bid'ah. Ada yang bid'ahkan, yang bagus di lapang. Kata siapa? Seluruh mazhab itu Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Kalau di lapang lebih baik, coba lihat. Di Nabawi nggak ada lapang, di Masjidil Haram nggak ada lapang. Nah, kecuali Imam Maliki. Kalau Imam Maliki boleh di lapang, itu pun bila di masjid sudah tidak nampung. Jaminannya apa? Kalau di masjid kan dijamin lebih suci, dijamin bersih. Di lapang nggak ada jaminan. Makanya utama bisa nampung. Ini masjid besar, lapang kecil, ujungnya di lapang, ujungnya apa? Pakai bahasa jadah, diamparkan saja di situ di lapang. Maaf, ada kotoran kucing, ada kotoran ayam, lupa nggak dicuci, bawa masjid tahun depannya, masjid jadi kotor, kan jadi masalah. Nah, ujungnya apa? Musyawarah kan dengan baik. Kapan di masjid, kapan di lapang. Umpama di masjid saja silahkan, tidak ada masalah ya. Gitu ya, walau alam bisa. Jadi akang boleh kulitnya, boleh kepalanya, boleh ya. Ya, sudah 1 jam kami menemani para pendengar Pecinta Berbagi, bagi yang dilapangkan rezeki, Wisma Panti Asuhan Nur Salim yang baru saja selesai, dan alhamdulillah sudah, insya Allah ada 12 anak yatim miskin apa ditampung di sana. Yang dari Purwakarta hari ini datang, dari Garut insya Allah hari Senin ya datang. Kami, dan gratis semuanya, biaya ditanggung oleh para donatur. Bagi para donatur yang telah mewakafkan, menginfakkan, tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak yang nggak mau disebutkan ya. Terima kasih banyak. Dan yang masih ingin berinfak silahkan ke 056 2620 658 di BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung Salam. Demikian hari ini, hari Sabtu, untuk teman-teman Latansa ya, insya Allah dari jam 9:30 ada olahraga bersama. Kemudian malamnya Kang Haji Cudiman ya, insya Allah saya datang dengan teman-teman yang ikut ya, ke Kang Dodi ya, Teh Lilis nuhun, insya Allah saya mampir dulu, cuma hanya satu rumah mungkin yang bisa didatangin ya, insya Allah hatu nuhun ya, tuh saya bikin sauna tuangan nuhun kasadayana. Selamat beraktivitas. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.